هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menetapkan bahwasanya anak keturunan Nabiullah Adam alaihi salam hanya dua jenis. Allah Ta'ala menyatakan: Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Beliau katakan, hasara dzurriyyatahuma fi naw'ain. Allah Ta'ala membatasi anak keturunan Nabiullah Adam alaihi salam hanya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Faqtada anna al-khunsa laysa binaw'in lakinnahu haqiqatun taruddu ila hadaini an-naw'ain. Ini menuntut bahwa khunsa adalah hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan memiliki dua jenis kelamin. Namun, kata beliau, ini bukan jenis. Walaupun memiliki hakikat, tetapi kembali kepada keduanya, imma laki-laki wa imma perempuan. Di mana para fuqaha menjelaskan mana di antara keduanya yang hidup dan dominan, di mana sifat-sifat yang melekat kepadanya, maka diikutkan imma ke laki-laki ataukah ke perempuan. Cuma dua jenis inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi
hamba-hambanya manusia. Namun di sana ada kelompok orang-orang aneh, tapi nyata. Yang dikenal dengan orang-orang liwat, kaum gay, istilah populernya calabai, atau istilah orang Maros makunrane, nakwenim kunrai nakosong urane. Nah, ini orang-orang aneh yang meninggalkan fitrahnya. Hal ini kita angkat kaum muslimin. Betapa bahwa beberapa waktu yang lalu ada tulisan dalam sebuah koran yang menyebutkan bahwa homoseksual atau lesbian itu tidak ada larangan dalam agama. Profesor Dr. Keblinger bahwasanya bentuk atau sigoh larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak bentuknya. Bisa dalam bentuk memang pelarangan, bisa dalam bentuk Allah mengabarkan malapetaka, bencana, azab yang ditimpakan kepada mereka yang melakukan sebuah dosa. Itu pun menunjukkan sebuah larangan. Bisa dalam bentuk celaan dari Allah, celaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pun bentuk larangan. Bisa dalam bentuk akibat yang jelek yang disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pun bentuk larangan. Kaum muslimin a'azzakumullah, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Insyaallah kelompok yang ketiga ini tidak hadir di sini kayaknya nih. Karena orang-orang semacam itu paling takut dengan masjid. Tidak tahu mau berdiri di sop mana. Sampai ketika sholat Id yang lalu ditangkap. Itu kaum muslimin di depan yang laki-laki, yang perempuan di belakang. Di tengah-tengah ada kelompok mereka pakai jubah lagi. Pakai jubah sambil pakai make up. Bah. Aneh. Tapi nyata. Kalau ada yang hadir di sini, dekat-dekat sinilah. Naam, di kelompok laki-laki. Hakala. Kaum muslimin a'azzakumullah. Kita angkat beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana penjelasan para ulama dalam perkara ini. Jelas dalam banyak ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama akan
keharamannya, bahkan pada puncak kekejian, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zina saja dalam bentuk nakirah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara liwat dalam bentuk ma'rifah, menunjukkan bahwasanya semua orang tahu perbuatan itu adalah perbuatan keji. Yang diperselisihkan di kalangan para ulama hanyalah apakah perbuatan homoseksual, kaum gay ini jangan dikira hanya mereka yang berdandan seperti perempuan. Bahkan tak jarang laki-laki keker, juara renang, punya perilaku gay. Ya. Apakah perbuatan liwat ini lebih berat dibanding zina atau tidak? Dari sisi ini sebagian ulama menyatakan liwat lebih berat dibanding zina. Sebagian ada yang menyatakan zina lebih berat daripada liwat. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan secara rinci kekuatan pendapat yang pertama, liwat homoseksual lebih berat dibanding zina, dengan dalil-dalil yang banyak diungkap oleh beliau. Juga yang menjadi khilaf di kalangan ulama adalah cara menghukum mati pelaku-pelakunya. Adapun hukuman matinya, ijma' ulama, sepakat ulama dibunuh. Tapi caranya ini yang diperselisihkan. Cara ini yang diperselisihkan di kalangan mereka. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa saja liwat itu lebih besar dosanya dibanding zina, diantaranya dari kalangan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Ali ibn Abi Thalib, Khalid ibn Al-Walid, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Zaid, dan banyak sekali. Al-Imam Malik, Ishaq ibn Rahawai, Al-Imam Ahmad, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau, dan yang lainnya. Dengan beberapa alasan, ya, di antaranya adalah orang yang melakukan perilaku gay, perbuatan si Ipin suka dengan si Upin. Ini menyelisihi tabiat. Apa yang mereka sangka bahwa ini sudah Allah tetapkan sejak lahir, ini kidab, kedustaan. Ini adalah kedustaan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah hanya memberikan anak imma inasan au dzukura.
kenyataan tidak ada orang tua yang melahirkan anaknya laki-laki dikasih nama laki-laki. Jelas. Perempuan dikasih nama perempuan. Tidak ada anak lahir laki-laki kasih nama Dorce, tidak ada. Ya. Hakala ikhwan fillah azakumullah. Demikian pula penyebutan laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah maksiat. Tidak ada maksiat yang dilaknat 3 kali dalam sebuah hadis selain perbuatan liwat. Juga tidak ada adab yang Allah timpakan satu kaum pada umat-umat terdahulu dengan berbagai macam bentuk adab kecuali pada kaum Lot. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, pertama selain dihukumi adalah zina, yang kedua menyelisihi tabiat kemanusiaan. Dan yang lain sebagainya. Demikian ijma' para sahabat. Tidak ada maksiat yang lebih besar mafsadahnya dibanding perbuatan kaum jin. Ya. Sampai pada kejadian Khalid ibn Walid melihat ada seorang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabiullah Lut ini, melaporkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian beliau memanggil para sahabat bermusyawarah, dan Ali ibn Abi Thalib paling keras terhadap orang yang berperilaku tersebut, dan beliau mengambil pendapat agar pelakunya dibakar, kemudian dibakar. Demikian kemarahan para salafun salih, kebencian, jijiknya mereka terhadap perbuatan ini. Sampai-sampai binatang pun tidak kita temukan ada jantan mendatangi jantan. Kok ini terjadi di kalangan manusia? Mau apa kau dengan perbuatan itu? Hada ya ikhwana fi din a'azzakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, Allah taala tidak pernah menurunkan bala terhadap umat manusia yang lebih berat dibanding yang dilakukan oleh kaum Nabiullah Nuh alaihi salam. Mulai dari mereka dibinasakan, dalam bentuk mereka dibinasakan, di balik bumi mereka berpijak di atasnya, ditenggelamkan, kemudian dilempari bebatuan dari langit, ya, dalam banyak bentuk. Allah Ta'ala menyatakan,
Falamma jaa amruna, tatkala datang azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami membalik tanah mereka yang di atas dibalik menjadi di bawah. Ini sudah dalam bentuk satu jenis azab. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, kan kami lempari mereka bebatuan dari sijil, dari neraka. Sudah bentuk azab yang lain. Hakada. Makanya di sebagian ulama ada yang berpendapat cara membunuh mereka dibawa ke tempat yang tertinggi kemudian dilempar turun. Dibuang turun, setelah turun dilempari batu lagi dari atas. Sebagian ulama menyatakan dibakar. Sebagian mereka disiksa sampai hilang syahwatnya, sampai mati. Nah, hakada ikhwana fillah azakumullah. Kata beliau, ya, karena beratnya perbuatan lewat homoseksual ini, ya, sampai-sampai kata beliau, takadul ardu tamayyadu idza umilat 'alaiha wa tahrubul malaikatu min aqtaris samawati wal ard idza syahaduha khasyata nuzulil 'adzabi 'ala ahliha fayusibahum ma'ahum. Hampir-hampir bumi ini terguncang kalau ada perbuatan seperti ini dilakukan di atasnya. Dan para malaikat berlarian dari segala penjuru langit dan bumi kalau mereka menyaksikan perbuatan ini, karena mereka takut turun azab menimpa mereka yang juga bisa tertimpa kepada mereka para malaikat. La haula wala quwata illa billah. Nah, juga kata beliau bahwasanya yang menunjukkan kengerian perbuatan ini, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala haddal qatil ila khairatil wali, bahwa Allah menetapkan hukuman hak bagi pembunuh itu diberikan pilihan kepada walinya. Insya'a qutil wa insya'afa. Kalau walinya mengatakan bunuh, dibunuh pembunuh tersebut, kalau tidak dimaafkan. Ya. Tetapi hatama qatlal Lut haddan, Nabi mengharuskan hukuman had bagi pelaku liwat. Mengharuskan. Nah, hakanya ikhwan fillah, dan ini diamalkan oleh para sahabat. Ya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan yang lainnya, Nabi menyatakan, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul." Siapapun yang kalian temukan yang melakukan perbuatan lewat kaumnya Nabiullah Lut,
maka bunuh pelaku dan teman yang melakukannya. Ya, dibunuh. Jadi hukuman hadnya dibunuh mereka. Sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lainnya. Juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai melaknat 3 kali dalam satu hadis. Kata beliau, Ibnu Abbas, la'anallahu, Allah melaknat man amila amala qaumi Lutin. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Lut. 3 kali laknat dalam satu hadis. Dan mereka adalah memang pewaris dari kaum Nabi Lut, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa semua maksiat itu memiliki pewaris. Semua pelaku-pelaku maksiat di masa lampau itu memiliki pewaris. Dan Lutiyun, orang-orang yang melakukan perbuatan liwat homoseksual, adalah pewaris dari kaum Nabi Lut. Ikhwana fillah, azakumullah. Ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi menyatakan, "Inna akhwafal ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut." Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari yang aku takutkan yang dilakukan atas umatku adalah amalannya kaum Lut. Hakada ikhwan fillah. Bagaimana mereka? Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ada dalam surah Hud, ada pula dalam surah Syu'ara dan surah yang lainnya, menyebutkan kisah ini. Allah Ta'ala menyatakan, "Atatuna dzikrana minal alamin." Apakah kalian mendatangi laki-laki dari kalangan manusia? Laki-laki mendatangi laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki. Adapun perempuan mendatangi perempuan, ini pun termasuk perbuatan kaum Lut, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani, wa ulhika biha Ishaq, disamakan dengan pelaku-pelaku liwat adalah kaum lesbian. Ya, di mana kata beliau, wa ba'da aidan fi qaumi Lut
kanatil mar'ah ta'til mar'ah. Dan nampak juga pada kaum Nabi Lut, perempuan mendatangi perempuan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Demikian sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menyatakan, "Innama haqqul qawli 'ala qaumi Lut hina istaghna an-nisa'u bin-nisa' war-rijalu bir-rijal." Bahwa hak ucapan terhadap kaum Nabi Lut ketika perempuan merasa cukup terhadap perempuan lainnya dan laki-laki merasa cukup dengan laki-laki. Cuma perbedaannya nanti dalam hukuman. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka pelaku-pelaku liwat ini dalam banyak bentuk penghinaan. Dikatakan mereka kaum adin. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kalian meninggalkan apa yang telah Rabb kalian ciptakan buat kalian dari istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Allah siapkan istri pasangan fitrah. Orang diciptakan itu senang dengan perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah tetapkan fitrah itu. Demikian sebaliknya. Maka pelaku liwat ini melampaui batas fitrahnya. Kalau mereka katakan bahwasanya ini sudah takdir, bahwa ini sudah sifat melekat pada diri kami, yang kami tidak bisa hilang dari sifat ini, sama halnya dengan pelaku maksiat lainnya, pemabuk, pezina, yang mereka justru juga menyatakan bahwa kami sangat sulit lepas dari minuman keras. Kami sangat sulit lepas dari perzinahan. Sulit kami lepas dari rokok. Bila dia umar daripada dia kaluru langsung. Baik. Apakah kalau kebiasaan dan kesenangan hawa nafsu mereka yang mereka sulit untuk keluar dari maksiat mereka karena tidak ada keikhlasan dan keinginan meninggalkannya, menjadi ditolerir, diperbolehkan. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka tidak ada lagi ukuran benar atau salah. Ini kaum muslimin a'azzakumullah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka dengan orang-orang fasik. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Innahum kanu qauma su'in fasikin. Kami selamatkan Nabiullah Lut dari kampung yang penduduknya melakukan perbuatan khaba'ith. Paling banyak penyebutan khaba'ith imma zina ataukah liwat.
sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek, yang fasik. Hakada ikhwana fi din azakumullah. Ya. Sekarang ini mereka minta supaya dilegalisasi. Mereka ingin dimasukkan dalam peraturan, diakui keberadaan jenis mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan baru-baru ini ada nikah antar sejenis yang disahkan oleh pengadilan. Disahkan oleh pengadilan di Jayapura sana. Dan pelakunya bukan orang Irian, orang kulit putih. La haula wala quwwata illa billah. Musibah. Yang ini sangat membahayakan bagi kita perkara ini. Sangat membahayakan. Ya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang bahaya perkara ini. Ya. Tentang bahaya perkara ini. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ancaman ada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pelaku lewat itu tidak jauh, dan tidaklah itu dari kalangan orang-orang zalim itu jauh. Setengah jam lagi. Ikhwana fillah azakumullah. Dan perilaku-perilaku mereka, selain mereka mengikuti perilaku liwat, yang mereka mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, ashab, di antara perkara yang mereka lakukan kekejian yang lainnya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan memandang laki-laki mendatangi laki-laki lainnya, dan tidak akan memandang dengan pandangan kasih sayang laki-laki yang mendatangi seorang wanita pada duburnya. Ya. Demikian pula ikhwan fillah azzakumullah, para ulama ridwanullah alaihim ajma'in sangat menutup celah jangan sampai perbuatan liwat ini terjadi. Sebagian tabi'in menyatakan, ma'ana bi akhwaf 'ala syab nasik. Tidak ada yang kami paling takutkan terhadap pemuda ahli ibadah. Pemuda dari ahli ibadah. Ya. Min dharin, dari sebuah bahaya, minal dhulamil amrat yaq'udu ilaihi, dari anak-anak kecil yang ganteng, gagah, yang duduk kepadanya. Hakala.
Jadi mereka sangat khawatirkan kalau anak-anak kecil yang gagah-gagah itu, yang bahkan tak jarang anak-anak putra-putra kita tak jarang lebih cantik dalam pandangan manusia dibanding perempuan. Ya. Nah, maka sebagian ulama pun menyatakan la yabitanna rajulun ma'amradin fi makan wahid. Tidak boleh sekali-kali ada seorang laki-laki bermalam dalam satu tempat dengan anak-anak yang amrad, kelihatan gagah, ganteng. Bahkan kalau kita mengukur kegantengannya, lebih cantik daripada anak-anak perempuan. Sebagian. Hakata. Sangat berbahaya. Jadi dicegah sedini mungkin oleh para ulama. Dicegah sedini mungkin. Dan ini wiqayah, jalan keluar. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang membuat pengrusakan. Allah Ta'ala menyatakan doa, mengungkapkan kepada kita doa Nabi Allah Lut, Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Wahai Rabbku, tolonglah saya dari kaum yang melakukan pengerusakan. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka adalah orang-orang zalim. Inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya kami telah membinasakan penduduk negeri ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Jadi penyebutan sifat-sifat yang jelek dilekatkan kepada kaum liwat, kaum gay. Dan malapetaka yang ditimbulkan itu tidak jauh. Musibah yang akan diakibatkan itu tidak jauh. Al-Imam Al-Qurtubi juga menafsirkan ayat tadi, ya, bahwa pelaku-pelaku perbuatan kaum Lut tidak jauh azab seperti yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Hada ya ikhwan fi din azakumullah. Maka secara umum akibat yang akan ditimbulkan oleh kaum gay, perilaku mereka, baik itu secara umum kejelekannya maupun secara khusus bagi individu mereka, luar biasa. Luar biasa. Akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat sekelilingnya bisa tertimpa musibah kepada mereka dalam waktu yang cepat, dan adab itu tidak jauh. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalau fitnah, yakni semua perkara-perkara yang bisa menimbulkan yang terlarang
bisa mendatangkan musibah, segala sesuatu yang tidak mengenakkan, yang dibenci oleh manusia, secara utuh, secara khusus, lewat yang azab Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dalam banyak bentuk azab, melebihi maksiat yang lainnya. Ini tidak hanya menimpa orang-orang zalim, pelaku lewat itu secara khusus, tapi semua orang akan kena. Demikian bahwasanya tidaklah mereka berada dalam satu tempat kecuali akan menularkan penyakitnya ke masyarakat. Menularkan penyakitnya kepada masyarakat. Maka berbahaya ya ikhwah. Potong rambut ke orang gay. Nah, bisa ente dipegang-pegang. Karena tidaklah mereka menatap seorang laki-laki kecuali dengan syahwat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Pandangannya terhadap laki-laki itu pandangan syahwat. Beda dengan pandangan laki-laki terhadap wanita seorang istri. Pandangannya adalah pandangan kasih sayang yang menimbulkan mawaddah, mawarahmah. Sebaliknya pandangan seorang istri kepada suaminya, pandangan yang penuh dengan rahmah, kasih sayang, kelemah lembutan, yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah hubungan suami istri kecuali berakibat sesuatu yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala dia melahirkan seorang anak yang muslim, Rasul bangga nanti pada hari kiamat, inni mukafirun bikumul umama yaumal qiyamah. Saya berbangga-banggaan dengan umat-umat yang lainnya. Nanti pada hari kiamat bangga-banggaan banyak-banyakan pengikut pada hari kiamat. Hubungan suami istri dipahalai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat beda dengan mereka. Tidak ada yang diharapkan dari hubungan itu kecuali syahwat yang tidaklah berakibat baik kepada mereka. Nah, saya baca dalam buku Kamus Kedokteran, akibat jelek bagi pribadi-pribadi pelaku gay. Di antaranya, mereka tidak lagi menyukai wanita. Dan ini nyata ya ikhwah. Ada seseorang yang baru menikah, setelah itu beberapa hari istrinya lari. Istrinya lari dari rumahnya. Ya. Kenapa ditanya kenapa lari? Apa yang saya dapatkan dari laki-laki seperti itu? Nah, tidak dapatkan apa-apa. Kenapa? Tidak mampu di hadapan seorang wanita. Tidak mampu di hadapan seorang wanita. La haula wala quwata illa billah. Belum lagi efek psikologi. Jiwanya terbalik karena meninggalkan fitrahnya dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakit yang menular, tifus, ya, dan yang lainnya. Sebutkan dalam buku tersebut, ya, karena lubang yang dia masuki, lubang tai.
tempat berbagai macam kuman-kuman. Maka Syekhul Islam Ibnul Qayyim pun menyebutkan, penyebutan mereka itu sebutkan bau tahi mereka itu. Tapi jangan coba-coba ente dekat-dekat mau cium bau tahi, enggak ya? Ada dokter, seorang dokter, kepala rumah sakit di Tonasa, menyatakan bahwasanya lubang anus itu Allah Subhanahu wa taala peruntukkan, itu katupnya, penutupnya itu untuk dari dalam. Ya, katupnya itu Allah Subhanahu wa taala memang buat untuk dari dalam terbuka. Nah, ini yang Allah peruntukkan untuk dari dalam, kok disikat dari luar? Ya rusak. Nah, ya rusak. Maka kata dalam buku kedokteran saya baca itu, ini melemahkan saluran utama sistem pembuangan tubuh. Ya. Dan tidaklah mengeluarkan aroma kecuali aroma yang tidak sedap. Makanya perbuatan mereka itu dinisbatkan kepada kaum kampung, kaum Lut, yaitu Sadum. Makanya orang kenal sekarang apa? Nah itu, ya. Juga berdampak pada otak, menjadi bodoh, hilang akal, depresi, lemah semangatnya. Dan mereka tidak pernah merasa puas dengan laki-laki. Tidak pernah merasa puas. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian dari sisi akhlak, na'udzubillah, jelas sekali kejelekannya. Dari sisi akhlak, mereka betul-betul tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Perilaku mereka, ya, kalau kita lihat, memang tidak punya rasa malu. Tidak memiliki rasa malu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Juga menghilangkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang lainnya banyak sekali disebutkan akibat-akibat jelek pada diri atau pribadi pelakunya. Akibat jelek saja, satu saja kejelekan, bahaya, itu sudah terlarang dalam agama. La dharar wa la dirar. Apalagi bahayanya sangat banyak. Apalagi nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama mengharamkannya. Ini ya. Jadi pensifatan jelek tadi dalam ayat itu sudah menunjukkan haramnya. Bentuk-bentuk adab yang Allah timpakan kepada mereka juga sudah menunjukkan adabnya, haramnya. Laknat demi laknat, dalam sebuah hadis 3 kali dilaknat sudah menunjukkan keharamannya. Dalil apa lagi? Belum lagi ancaman had, dibunuh mereka, menunjukkan keharamannya. Quran yang mana kamu baca, wahai profesor, sampai nyatakan tidak ada dalil yang mengharamkannya?
Ya. Buku hadis yang mana yang kamu baca sampai engkau tidak menemukan hadis-hadis tentang ancaman pelaku liwat? Atau kamu tidak sudah memandang tidak ada lagi ulama, tidak pernah ada ulama dari kalangan para sahabat yang berbicara tentang haramannya? Atau jangan-jangan kamu pelaku liwat? Ya. Hakala ya ikhwana fi din, a'azzakumullah. Karena disebutkan ada ulama itu ulama uman. Ada ulama uman. Ulamanya siapa? Kalau ulamanya perokok mengatakan rokok halal, bahkan mengatakan wajib. Kalau ulamanya ya suka makan riba, mengatakan riba halal. Kalau ulamanya mungkin dapat sesuatu dari perbuatan lewat, akan berfatwa seperti itu. Lewat tidak haram. Ulama uman. Dan ini kaum muslimin a'azzakumullah. Dan mereka berusaha hari-hari ini bagaimana dilegalkan mereka. Nah, mereka ingin diakui dengan keberadaan mereka di masyarakat. Mau disetarakan, mau disamakan dengan laki-laki. Mau disamakan dengan perempuan. Tapi dikatakan laki-laki tidak mau juga, dikatakan perempuan tidak mau juga. Makanya orang Bugis mengatakan makun rame. Ya, aslinya namanya Tono, kalau malam jadi Tini. La haula wala quwata illa billah. Ini akibat yang sangat berbahaya bagi suatu kaum. Dan ternyata penelitian ya ikhwah, saya baca dari sebuah majalah, paling banyak kaum gaynya itu dari Sulsel. Ada orang Sulsel di sini? Ada orang Sulsel, angkat tangan. Dan ternyata di Sulsel ini punya kerajaan bencong, kerajaan bisu, tepatnya di Kabupaten Pangkep. Ada orang Pangkep sini? Yang orang Pangkep angkat tangan. La haula wala quwata illa billah. Sekarang mereka organisasi mereka di Pangkep ini sudah dilegalkan. Acara besar-besaran beberapa bulan yang lalu dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintah, dari gubernur, wakil gubernur, bupati, yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk Allah, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka pemerintah kita melihat bahaya yang ditimbulkan oleh kaum gay ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah kepada pemerintah kita melihat kebenaran dan mengikuti kebenaran, melihat kebatilan sebenar-benarnya kebatilan dan meninggalkan serta menghilangkan kebatilan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah kepada pemerintah kita untuk mencegah, menghalangi perilaku kaum gay. Karena sesungguhnya perbuatan kaum gay lebih berbahaya daripada perbuatan para pelacur. Kalau pelacur-pelacur saja mereka ditangkepin, dilarang berkeliaran, dilarang, maka mereka kaum gay ini harusnya jauh lebih dilarang.
Ada teman saya tanya, kenapa nggak dianu orang-orang seperti itu kalau malam hari? Bahaya Ustaz, itu tasnya, itu tahu isinya Ustaz. Apa? Batu. Loh begitu. Kalau dilarang katanya mereka lempar pakai batu. Diputar tasnya, ternyata batu di atas. La ilaha illallah. Nah, kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan sudah hukumnya zina, sudah melewati batas tabiat kemanusiaan. Dan bahayanya di masyarakat ini luar biasa. Dan mereka terus mencari korban-korban, terutama dari kalangan generasi muda kita, anak-anak kita. Makanya kita di pondok itu di pesantren tidak boleh pegang-pegangan pipi sesama anak-anak. Sesama anak-anak tidak boleh. Apalagi kalau yang kakak-kakaknya mau pegang-pegang pipinya adiknya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh tidur berdempet-dempetan dan yang lainnya. Karena bahaya. Apalagi kalau tidur satu sarung, ini ada pelarangan khusus. Ya, syaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma iblis. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga adalah iblis. Bagaimana dengan amrat? Bahayanya bisa lebih berat. Kekhawatiran para ulama. Ya, paling mereka khawatirkan adalah pemuda-pemuda ahli ibadah. Pemuda ahli ibadah yang mereka khawatirkan dari anak-anak yang rupawan, anak-anak laki-laki yang rupawan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fillah azakumullah. Demikian bahwasanya pelaku kaum Nabiullah Lut itu jelas sekali keharamannya. Bahkan sebagian ulama ada yang menyandingkannya ke dosa syirik. Demikian bahwa perilaku orang-orang Lutiyun hari ini jauh lebih parah dari apa yang telah terjadi di masa lampau. Kalau mereka di masa lampau mereka ata'tuna dzukran minal alamin, laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Sekarang tidak hanya sekedar itu, mereka berusaha merubah diri mereka seperti perempuan. Mulai dari wajah, bagaimana dipoles sedemikian rupa, operasi plastikkah atau apakah, supaya wajah laki-lakinya berubah seperti wajah perempuan. Dadanya juga begitu. Disuntik-suntikan silikon supaya berubah seperti dada perempuan. Cuma yang tidak berubah, betisnya tetap berbulu. Nah, ya, nggak tahu kalau dikasih apa kemudian rontok bulu-bulunya lagi. Waliyadzubillah, jenis kemaluannya pun berusaha mereka rubah, dan ini sudah terjadi. Melampaui apa yang sudah terjadi di masa-masa lampau. Kalau di masa lampau seperti itu tidak mereka rubah jenis kelaminnya,
Sudah demikian azab yang Allah timpakan kepada mereka, bagaimana dengan orang-orang seperti itu sekarang ini? La haula wala quwwata illa billah. Hakada ya ikhwan fillah azakumullah. Sebuah syair katakan, "Fayanaki khair dzikran yahnikumul busyra." Wahai dua laki-laki yang menikah, datang kepada kalian kabar gembira. Fayaumun mu'adin nasi inna lakum ajra. Akan ada suatu hari, ya, yang sesungguhnya kalian akan mendapatkan balasan. Qulu washrabu wazinu walutu wa abshiru. Makanlah dan minumlah kalian, berzinalah, liwatlah kalian dan bergembiralah kalian. Fa'idna lakum zafan ilal jannatil hamra. Karena sesungguhnya kalian akan digiring ke surga yang memerah. Fa'ikhwanukum qad mahadud dara qablakum. Saudara-saudara kalian telah menempati tempat mereka sebelum kalian. Wa qalu, dan mereka saudara kalian yang telah mendahului kalian itu menyatakan, ilaina ajilu lakumul bisyara. Cepat-cepatlah kalian menuju kami, ada kabar gembira buat kalian. Ha nahnu aslafun lakum fi intizarikum. Ini kami pendahulu kalian telah menunggu kalian. Saya jama'un al-jabbaru fi narihil kubra. Allah al-jabbar akan mengumpulkan kita dalam nerakanya al-kubra. Fala tahsabu anna alladhina nakahtumu. Jangan kalian menyangka bahwa laki-laki yang kalian nikahi yaghibuna ankum akan menjadi hilang dari kalian. Bal tarawnahum jahra, bahkan kalian akan melihat mereka dengan nyata. Wa yal'anu kullum minkum al-khalilahu, dan setiap dari kalian akan melaknat kekasihnya. Wa yashki bihil mahzun fil qurratil ukhra, dan akan menjadi pelipur kesedihan di waktu yang lain. Yu'adzabu kullam minhuma bisyarikihi, setiap dari keduanya akan diazab. Kama syaraka fi ladzatin tujibul bisra, sebagaimana mereka berdua telah bersekutu dalam kelezatan dosa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena ada permintaan dari pihak fakultas agar sampai pukul sekarang ini kita selesaikan taklim ini. Mungkin ada penggunaan tempat. Ala kulli hal kaum muslimin azakumullah, mari kita berhati-hati. Ya, masih ada sebenarnya yang banyak yang kita lampaui dan masih ada yang belum kita sampaikan. Di antaranya adalah cara untuk kita bisa selamatkan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita dari perbuatan ini. Di antaranya adalah sejak dini jauhkan mereka dari sifat-sifat yang mengarahkan kepada liwat. Mulai dari kita mendidik anak-anak kita dengan cara berbicara. Sikap kita jangan kita tampakkan kepada mereka, mengajari mereka sifat seperti sikap dan sifat perempuan. Pakaian mereka jangan kita pakaikan pakaian-pakaian perempuan. Jauhkan mereka dari orang-orang semacam itu. Jauhkan mereka dari orang-orang semacam itu. Agak. Ini ikhwan fillah azakumullah. Dan kalau mereka ingin bertaubat, ya, kalau ingin mereka bertaubat dari dosa itu, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maka untuk bisa mereka betul-betul meninggalkan dosa itu, mereka harus meninggalkan komunitas mereka. Tidak boleh lagi berkumpul dengan mereka. Kenapa? Su'ul khuluq yu'di, akhlak yang jelek itu menular. Dan setiap pelaku maksiat akan mencari orang-orang siapa yang bisa mewarisi maksiatnya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya bertobat kepada Allah apabila ada kesalahan-kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Dan saya taraju dari kesalahan tersebut. Dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Dan kita bisa melihat dan mengenal kebatilan sebenar-benarnya kebatilan dan menjauhi kebatilan tersebut. Allahumma arinal haqq haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Thumma waffaqakumullah bima yuhibbu wa yardah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.